Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan tentang motivasi kita dalam melayani Tuhan. Ada dua tokoh yang akan kita lihat pada saat ini, yaitu Maria dan juga Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Maria mengambil setengah minyak kati minyak narwastu dan kemudian meminyaki kaki Yesus serta menyekanya dengan rambutnya. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat itu tidak semua orang mampu untuk membeli minyak narwastu karena harganya yang terkenal sangat mahal. Tetapi di dalam bacaan kita justru Maria menggunakan minyak narwastu itu untuk meminyaki kaki Yesus. Sontak saja apa yang dilakukan Maria ini mengundang respon, salah satunya respon dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot justru memberikan pernyataan supaya minyak narwastu ini baiknya dijual saja dengan harga 300 dinar, kemudian uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot ini tidak betul-betul menunjukkan keprihatinan dia kepada orang-orang miskin. Yudas Iskariot tidak betul-betul ingin memperjuangkan nasib orang miskin, tetapi semua itu dia katakan karena dia merasa sayang sekali minyak mahal hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Nah, dari sini kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Maria ketika dia memberikan pelayanan, ketika dia melakukan sesuatu untuk Yesus, maka yang dilakukan Maria adalah murni, adalah tulus. Ia melakukannya secara totalitas. Dia tidak hitung-hitungan berapa banyak yang harus dia keluarkan, berapa banyak yang harus dia korbankan. Tetapi yang Maria lakukan adalah bagaimana caranya dia bisa memberikan yang terbaik untuk Yesus. Hal sebaliknya yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dalam melakukan pelayanannya, dia tidak melakukan pelayanan itu dengan kesungguhan hati. Apa yang dilakukannya untuk orang lain, terlebih untuk Yesus, ada motivasi yang tidak baik di balik setiap pelayanan yang dilakukan. Entah karena ingin namanya dipuji atau karena alasan yang lain.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bercermin dan kita akui secara jujur, apakah pelayanan kita selama ini disertai dengan motivasi yang benar? Apakah pelayanan yang kita lakukan kepada sesama juga kepada Tuhan itu disertai dengan hal-hal yang terbaik, atau ala kadarnya, atau seperti Yudas Iskariot yang punya motif-motif tertentu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan yang terbaik untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Mari kita memberikan pelayanan yang bukan pelayanan semu, tetapi kita lakukan semuanya itu hanya dengan tujuan sebagai rasa syukur kita. Jangan pernah melakukan pelayanan untuk memuaskan diri sendiri. Jangan pernah melakukan pelayanan dengan tujuan dan motivasi yang tidak baik. Jangan pernah lakukan pelayanan semata-mata supaya orang lain memandang bahwa kita yang lebih unggul dan lebih utama daripada yang lain. Mari kita belajar dari Maria. Maria mau memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Maria mau untuk mengorbankan sesuatu yang menurut orang-orang pada saat itu harganya sangat mahal. Tetapi ini bukan soal harga maupun nilai, tetapi bagaimana kita mau menunjukkan pengorbanan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin.